Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas contoh dari dampak negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nurul Dara Afifuddin. Nama aku Lisa Waskia. Nama saya Pucit Zakia. Saya Putri Molina. Langsung ke pembahasannya ya. Let's go. Jadi aku bakal membahas dampak negatif dari kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah pengangguran. Kemajuan iptek dalam aspek ekonomi dapat menyebabkan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pengangguran juga meningkatkan kemiskinan yang akan mempunyai lingkungan masyarakat. Banyaknya pengangguran juga dapat mengakibatkan banyaknya tindak kriminal karena masyarakat yang ketinggalan pada kemajuan teknologi yang pesat sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkannya, ataupun bahkan masyarakat yang tidak bertanggung jawab malah menyalahgunakan kemajuan teknologi demi kepentingan ekonominya. Nah, buat dampak selanjutnya bakal dibahas sama teman aku nih, yuk kita dengerin. Did you know? Contoh kedua dari dampak negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, yaitu adanya cracking atau biasa disebut dengan cracker. Cracker dapat pula diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman dan dapat membuka sistem jaringan komputer tapi dengan tujuan negatif. Adapun aktivitas cracking adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker tersebut, yaitu bisnis ilegal yang memasuki jaringan dengan maksud untuk mencuri, mengubah, dan menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online ini menyebabkan kerusakan besar. Sayangnya, istilah cracker tak begitu familiar di telinga masyarakat awam. Karena masyarakat awam sangat mengenal cracker itu dengan sebutan hacker. Cracker dan hacker ini kerjanya sama. Mereka memasuki jaringan dengan cara yang tidak baik. Tapi cracker dan hacker ini sangat berbeda. Cracker dia itu melakukan pekerjaan dengan diam-diam dan tidak dipekerjakan. Sedangkan hacker ini dipekerjakan dan bekerja dengan cara legal. Jadi mereka sangat berbeda. Argumen saya, cracking ini sangat merugikan sistem ekonomi negara karena yang dilakukannya adalah merusak dan mengacak-acak sistem secara ilegal dan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Sekian akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Did you know? Contoh yang ketiga daripada dampak negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Nah, saya mengambil contoh kekerasan dan gore. Kekerasan biasa disebut di dalam bahasa Inggris yaitu violence, sedangkan gore berarti darah kental. Nah, maksudnya adalah konten pada situs internet yang menunjukkan unsur kekerasan dan kebrutalan atau kekejaman seseorang yang ditunjukkan untuk merusak fisik dan psikis korbannya. Semua konten gore pasti mengandung unsur violence karena grafik gore ini merupakan grafik yang memperlihatkan kentalnya darah yang berlebihan akibat kesadisan yang diterima oleh korban, sehingga disebut juga dengan grafis yang sangat mengganggu segelintir orang yang melihatnya nih guys. Nah, kekerasan dan kesadisan juga diterima dalam dunia bisnis internet karena segi bisnis internet dan diisi internet tidak terbatas, maka membuat para pemilik situs menggunakan segala macam cara untuk dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menunjukkan hal-hal yang tabu, contohnya seperti pembantaian, mutilasi, dan kanibalisme. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Did you know? Salah satu contoh kasus penipuan dalam perdagangan online. Kepolisian sektor Laweyan, Solo, Jawa Tengah telah mengamankan seorang pelaku penipuan dengan modus
jual beli online. Pelaku yang bernama Doni Hariawan berusia 38 tahun di Warga Jawa Barat. Penangkapan ini bermula dari laporan korban Aditra Pramandani berusia 28 tahun yang menjual ponsel miliknya iPhone 6s kepada pelaku melalui situs online. Pelaku menemui korban ke rumahnya untuk mengecek ponsel yang ditawarkan tersebut. Setelah cocok dengan harga yang disepakati, yakni 4,1 juta, korban memberikan nomor rekening kepada pelaku. Seolah telah mentransfer, pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer palsu tersebut kepada korban melalui SMS. Setelah itu, pelaku membawa pergi ponsel tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Menurut aku, dengan kemajuan iptek ini, segala hal menjadi lebih mudah. Namun, poin yang terambil adalah segala tindak penipuan yang dilakukan secara online, hal ini bisa mengecewakan orang lain dan membuat kerugian terhadap orang lain. Nah, cuma ini yang dapat aku bahas. Sekian, terima kasih, dadah.